Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali, dan dalam kesempatan kali ini kita akan membahas masih dari kitab yang sama, Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, yaitu tentang adab ulama terhadap dirinya ketika dia bersama murid dan dalam kajiannya. Nah, yang pertama di sini terkait dengan adab ulama terhadap dirinya, yaitu merasa diawasi oleh Allah. Seorang yang berilmu, seorang ulama, dia selalu merasa diawasi oleh Allah dalam keadaan bagaimanapun, dalam kondisi sirri ataupun alani atau dalam kondisi terang-terangan. Selalu merasa takut kepada Allah dalam semua aktivitasnya, dalam perkataannya, dalam perbuatannya. Karena dia dipercaya berdasarkan ilmu yang dikaruniakan Allah kepada dirinya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La takhunullaha wa rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan jangan pula kalian mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada kalian sedang kalian mengetahui. Artinya, seorang ulama yang dia dikaruniakan ilmu kepadanya, dia punya kemampuan, dia punya ilmu yang tinggi, yang lebih orang-orang kebanyakan misalnya, dia merasa itu adalah kepercayaan yang diberikan oleh Allah, dan itu dia meniscayakan dia harus menjaga diri. Dia senantiasa diawasi oleh Allah. Dia akan berusaha untuk menjaga semua perbuatannya, perkataannya, aktivitasnya, sikap-sikapnya itu tidak keluar dari ketentuan Allah dan Rasulnya. Karena itu bagian dari amanah yang harus dia jaga sebagai orang yang berilmu, sehingga dia tahu harus seperti apa dia berkata-kata dan berbuat. Kemudian di ayat yang lain Allah berfirman, "Bima stuhfidhu min kitabillahi wa kanu 'alaihi syuhada, fala tahsyawun nasa wahsyawun." Nah, di situ dikatakan sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kalian takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada Allah. Nah, jadi tempat takut itu hanya kepada Allah, sehingga jangan sampai kemudian orang yang berilmu itu karena takutnya kepada manusia, dia kemudian mengkhianati Allah. Dia kemudian misalnya membelokkan ilmu yang diberikan oleh Allah dengan dia menjelaskan hal yang berbeda misalnya karena takut kepada manusia. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu bagian dari seorang ulama atau seorang alim itu menjaga diri, merasa sebagai orang yang diawasi oleh Allah, sehingga dia akan berhati-hati dalam apapun yang dia kerjakan sebagai penjagaan terhadap amanah yang diberikan. Nah, kemudian Asy-Syafi'i menyatakan, laisal ilmu ma khufidho, al ilmu ma nafa'ah. Ilmu itu bukan yang dihafal, tetapi ilmu itu adalah apa yang bermanfaat. Nah, itu poin dari sisi seorang alim itu, dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah, dan bagaimana kemudian dia itu menjadikan ilmu yang dia miliki menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, kemudian ada pula di sini digambarkan Umar radhiyallahu an, beliau menyampaikan, ta'allamul ilma wa ta'allamu lahu sakinah wal waqar, ya. Pelajarilah ilmu, ta'allamul ilma, pelajarilah ilmu, wa ta'allamu lahu, dan pelajarilah lahu sakinah wal waqar, dan pelajarilah ketenangan dan kewibawaan untuknya. Ya, jadi orang yang berilmu itu juga nampak, ya, ada ketenangan dan kewibawaan. Nah, kemudian juga ada juga dari as-salaf, mereka berkata, haqqu 'alal alim ayyatawaddu'a lillahi fi sirri wa 'alaniyatihi wa tahtarisa min nafsihi. Sepatutnya seorang ulama itu tawadhu karena Allah dalam keadaan rahasia dan dalam keadaan terbuka. Dia menjaga diri dan menahan diri dari apa yang masih muskil baginya. Jadi orang yang berilmu itu dia senantiasa menjadi orang-orang yang dikatakan punya sakinah tadi, ya, sakinah, ketenangan, kewibawaan karena ilmu yang dia miliki. Jadi dikatakan
ketika seorang itu mengetahui satu ilmu, maka hendaknya pengaruh dari ilmu itu, kemudian ada ketenangan, ada pembawaan, ada kewibawaan, kesantunan itu bisa terlihat pada diri seorang yang alim tadi. Karena Rasulullah kan menyampaikan al ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris para nabi. Nah, sehingga tampilan, performance ya, jadi suluk ya, jadi perilaku, sikap dan perkataan seorang yang berilmu itu tentu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu semakin tinggi ilmunya, dia semakin tawadhu. Dia semakin tawadhu, tunduk kepada Allah. Dia semakin rendah hati. Dia semakin kelihatan wibawanya, semakin kelihatan kesantunannya, ya. Dan sifat-sifat akhlakul karimah itu semakin terpancar pada dirinya. Mudah-mudahan saya dan sahabat-sahabat muslimah sekalian bisa mengamalkan nasihat yang disampaikan tadi, bahwasanya ilmu tidak menjadikan kita sombong, tapi ilmu itu justru menjadikan kita semakin tawaduk pada Allah, dan kita menjadi seorang yang semakin bijaksana, semakin baik ketika kita berhadapan dengan saudara-saudara kita yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.